Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah. Dan ketika ada suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Nah, itu doa saya buat kalian semua, khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud, ya nanti tergantung zodiak kalian ya. Tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya, poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di satu poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, dan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat. Kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan seperti itu. Yang sering konsul itu sama saya, artinya suatu jawaban yang akurat, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, next setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya setelah Aries. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Libra 3 hari ke depan. Libra, asmara kalian kartu utama muncul 9 koin. Ada wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan itu ya. Terus dikonfirmasi sama The Moon. Ini kartu konfirmasi kalian. Ini kenapa dengan Libra ya? Ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya. 2 serigala, 1 seperti udang. Ini kalau saya tangkap energi Libra seputar asmara, dimana Libra ini bisa dikatakan awalnya bagus ya, awalnya mungkin tercipta suatu kestabilan, kedamaian, karena itu juga yang kalian inginkan, itu juga yang kalian harapkan, tentang kebahagiaan ya, tentang masalah keharmonisan. Itu awalnya sih bagus ya, kalian dikelilingi roda-roda keberuntungan di seputar asmara, apapun itu ya. Ketika mungkin ada selisih itu cepat dingin ya, saling pengertian, pokoknya di sini bagus lah kartu utama. Kenapa saya menangkap di sini kelihatannya tiba-tiba ada suatu masalah yang menghantam gitu loh. Terbukti adanya demun. Nah, ini sobat ya. Terbukti adanya demun. Awalnya bagus ya, ingat ya. Ini kalau saya tangkap secara energi awalnya kalian bagus di sini. Apa jikapun ada masalah itu mungkin apa ya, bisa dikatakan cepat reda ataupun tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuman di sini kenapa tertangkap adanya demun? Artinya ketika kalian tiba-tiba dihantam masalah, di sini kalian jangan heran gitu loh. Karena memang ada pihak ketiga, orang toksik yang iri sama kalian, yang melihat mungkin kebahagiaan kalian, keharmonisan kalian, itu orang ini iri. Jadi orang ini berusaha untuk menembakkan energi negatif ya. Yang itu akan menjadikan aura kalian tertutup sehingga adanya suatu masalah ataupun konflik di sini. Harap berhati-hati ya untuk Libra ya, terutama di 3 hari ke depannya. Kelihatannya akan ada sedikit ada suatu apa ya, suatu problem kalian sama pasangan. Adanya situasi yang memanas karena jelas adanya suatu tembakan. Ya. Sekarang nanti akan saya deteksi segmen terakhir ya. Kita lihat dulu di pekerjaan. Di sini ada The Empress. Ada wanita sedang duduk santai ya. The Empress. Dikonfirmasi sama kartu. Oh, seperti yang saya katakan tadi. Ada The Devil ini. Pasang kekasih di rantai, belakangnya ada Syaiton ataupun iblis ya. Yang bersama-sama demun ini. Libra, kartu utama kalian pekerjaan muncul The Empress. Artinya di sini hampir sama ya. Libra ini bisa dikatakan apa ya, kalau masalah start ya, ibaratnya tuh kalau masalah start, kalau masalah mengawali di sini kelihatannya bagus ya, baik di asmara maupun di pekerjaan. Libra ini awalnya bagus loh, bisa dikatakan sangat terarah sekali gitu loh, khususnya di faktor pekerjaan. Jadi kalian awalnya itu bagus, bisa adanya suatu pencapaian target, adanya suatu apa ya, ketenangan, mungkin kalian, beberapa dari kalian bisa apa ya, adanya suatu keberhasilan ataupun kesuksesan, bahkan bisa mewujudkan suatu harapan. Awalnya sih bagus ya, makanya di sini terdeteksi awalnya bagus dan adanya suatu perkembangan, adanya suatu kesuburan dalam pekerjaan kalian. Entah kenapa tiba-tiba saya juga menangkap di sini ada energi yang sangat buruk ya. Ini jelas ya, adanya The Devil. Jadi Libra ini bisa dikatakan apa ya, tertembak di sini, tidak bisa dipungkiri gitu loh. Ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi kesulitan, banyak masalah, banyak konflik ya, susah mencapai target. Mungkin contoh ketika kalian jualan ataupun apa, di sini kelihatannya susah sekali untuk berkembang. Beda seperti yang dulu-dulu. Ini jelas Libra ya. Ada suatu energi yang sangat panas sekali di sini. Ini adanya orang toksik ya. Kalian belum saya deteksi ini energinya sudah memang mengarah ke sana gitu loh. Jadi Libra harap lebih waspada lagi. Mungkin sedikit apa ya, mungkin Libra sedikit adanya suatu kurang waspada saja di sini gitu loh. Sehingga apa ya, kalian tertembak di sini ya. Oh ya, nanti saya akan mendeteksi biar menemukan bagaimana pasnya gambarannya ya. Sekarang lanjut dulu di keuangan. Libra, kartu utama kalian muncul The Emperor. Ini ada raja tua duduk sedang memegang tongkat ya, The Emperor. Terus dikonfirmasi sama kartu Wave of Wand, ada 5 tongkat ini saling menyerang ya. Ini Libra luar biasa nih ya. Oh, nyaris ya. Ini asmara bagus awalnya ya. Saya tadi mengatakan awalnya bagus. Kalau secara start ini bagus Libra. Di pekerjaan bagus awalnya. Sama. Kalian di keuangan pun ini kelihatannya awalnya sih sama gitu loh.
tidak terlalu buruk-buruk amat. Bahkan kalian di sini kalau saya menangkap adanya suatu penyusunan rencana ya, adanya suatu ingin mengubah formasi ataupun ingin mengubah strategi kalian agar bisa stabil ya, agar bisa ada suatu keuangan yang masuk ya. Awalnya bagus ya. Mungkin dari beberapa Libra kalau saya tangkap energi ini kelihatannya sudah apa ya? Sudah pernah merasakan kestabilan awalnya. Bahkan rezeki yang lancar, keuangan yang masuk ya. Kira-kira seperti itu, ada suatu ketenangan. Cuman entah kenapa tiba-tiba di sini Libra juga apa ya, semakin berjalannya waktu ataupun semakin ke sini Libra banyak halangan di sini. Kelihatannya banyak keterpendingan di sini. Banyak masalah di seputar keuangan, bisa saja ini konflik yang ditimbulkan ya mungkin secara utang piutang ataupun apa di sini. Yang jelas saat adanya suatu apa ya, sedikit keributan-keributan kecil lah. Bisa dikatakan seperti seperti itu. Dan adanya suatu sendatan. Bisa saja ini melambangkan apa? 5 tongkat saling menyerang ini. Bisa saja adanya suatu keributan ya. Mungkin kalian sama saudara ataupun sama orang lain ataupun sama teman ataupun sama teman ya, perkara uang. Nah, bisa saja seperti itu, bisa saja ini yang dimaksud adanya suatu konflik ini bisa saja ya kurangnya stabil, banyak sendatan sehingga kalian berpikir secara pemikiran maupun secara batinnya. Jadi ibaratnya ada suatu tekanan di sini gitu loh, hati kalian ya. Karena mungkin kesulitan kalian mendapatkan rezeki apalagi keuangan yang masuk di sini. Nah, itu juga menjadikan sebagai indikator bahwa adanya suatu pertikaian juga. Cuman kan pertikaian secara batin itu aja ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksinya. Ini kenapa Libra ya? Di bawah di kartu konflik ini mengatakan kurang bagus semua kartunya ya. Oh, 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 oh. Luar biasa nih tembakan Libra sangat kuat sekali nih ya. Ini Libra benar-benar harap waspada ya. Karena jelas kartu konfirm kalian negatif ya. Negatif semua ini kartu konfirmnya nih. Ini Libra harap berhati-hati ya. Ini kalian terserang ini ya. Asmara kena, pekerjaan kena, keuangan kena, ini luar biasa ya. Benar-benar ingin menutup Libra, benar-benar ingin menjatuhkan Libra di sini. Kalian yang mempunyai jodoh Libra harus tetap waspada, kalau bisa di netral sobat ya. Karena jelas di sini ya, kartu konfirmnya tidak satupun mengatakan ada suatu kepositifan di sini. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakannya. Oke ya, sekarang saya saya akan membacakan ya, dalam arti tadi kan sudah saya terawang ya. Kalau secara petunjuk di seputar asmara ini jelas Libra benar-benar kurang diuntungkan di poin pertama ini. Benar-benar harapan yang mungkin selama ini apa ya, harapan kalian itu ketika ingin kembali baik ya, adanya suatu kestabilan, di sini banyak keterpendingan sobat gitu loh. Libra banyak keterpendingan di sini. Ini luar biasa ini Libra ya. Baru kali ini saya membacakan suatu apa ya, energi yang kartu konfirmnya ini ketiga-tiganya sangat-sangat kurang baik semua di sini. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa energi tembakan itu sudah mengakar sobat, sudah menguat di sini. Nah, gitu loh. Sekali lagi ya, kalau di faktor asmara kelihatannya Libra kurang bisa diuntungkan. Terus di masalah pekerjaan, kalian juga kurang diuntungkan di sini. Libra. Kurang diuntungkan di sini. Di faktor keuangan ini kalian masih diuntungkan 50-50 ya. Kalian masih diuntungkan 50-50, cuman itu pun berat ya, gitu loh. Karena kalian masih masih terbantukan adanya suatu The Emperor, artinya raja. Raja ini masih menggambarkan sebuah apa ya, sebuah mungkin sedikit lah adanya suatu simpanan ataupun kekayaan kan, kira-kira seperti itu ya, kalau mengisyaratkan raja. Jadi tidak terlalu minus sobat, cuman di sini ketika kalian ingin adanya suatu perkembangan lagi, kestabilan lagi, ini kelihatannya sulit gitu loh. Ketika kalian pertahankan ya, biarpun kalian masih mempunyai mungkin tabungan-tabungan, ketika kalian biarkan tidak di netral, ini tidak menutup kemungkinan semakin lama akan semakin mengikis keuangan kalian. Karena di sini jelas loh,
ada yang suatu konflik juga di sini. Menandakan bisa saja konflik seperti yang saya katakan tadi, baik secara kalian sama teman atau keluarga ataupun siapapun itu ya. Nah, yang satu lagi bisa saja ini konflik secara batin, secara pikiran gitu loh. Karena kalian merasakan mungkin beda dari dulu. Masalah kelancaran kok dulu itu lancar, sekarang kok makin seret, makin seakan-akan semakin sulit mendapatkan peluang keuangan. Itu yang kalian rasakan gitu loh. Jadi harap berhati-hati ya. Sekali lagi Libra ini asmara kurang bagus ya. Apakah akan ada terwujud asmara di sini kelihatannya apa ya, masih ada suatu keterbandingan sobat. Harus di netral ya, pekerjaan juga di netral. Ya, gitu loh. Keuangan juga. Kalau bisa ini Libra ini bisa saja satu orang mungkin ada yang tertembak di asmara, ya. Ada yang tertembak di pekerjaan, ada yang tertembak di keuangan, bahkan ada mungkin satu orang ini tertembak tiga-tiganya. Memang sengaja biar kalian itu susah masalah jodoh, susah masalah pekerjaan, juga susah masalah keuangan. Nah, ada juga yang apa ya, yang tertembak langsung di 3 titik gitu loh. Ini luar biasa ya. Saran saya harus di netral ya Libra ya, sebelum mengakar, karena di sini jelas mengakar. Saya menangkap secara terawangan banyak zodiak Libra ya. Kelihatannya kesulitan di sini. Gitu loh. Ya seperti yang saya katakan tadi, di asmaranya, di pekerjaannya, di keuangannya. Kira-kira seperti itu ya. Ini mumpung apa ya, bisa dikatakan ini sudah mengakar, jangan lebih mengakar lagi. Ya, untuk sahabat Libra ya, tetap semangat ya. Netralkan. Ketika kalian bisa ya netralkan sendiri. Yang penting ininya netral sobat ya. Karena saya memberikan informasi itu ya demi kebaikan, kan seperti itu. Oke sobat, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan. Tetap di poin terakhir, ketika kalian terhadap masalahnya itu sudah jauh dari nalar logika, tidak bisa dilogikakan. Saran saya ya perkuat sobat, secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar gitu loh, tahap penetralan. Kalau kalian bisa ya diikhtiarkan sendiri, dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kalian nggak bisa ya ini saran, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Nah disitulah kepositifan, kerisikan itu akan bisa lancar karena lebih besar energi positif plus aura kalian terbuka. Nah ya, akan bisa juga menekan suatu masalah yang besar menjadi ringan. Nah, beda lagi ketika di dalam diri kita banyak kenegatifan sobat, apalagi ada suatu tembakan, aura kita tertutup, itu juga akan bisa mengundang, tapi bukan mengundang kebaikan, tapi kesialannya, keburukan, semakin minus, kan kira-kira seperti itu. Jadi Libra harap sekali lagi jangan menunggu sampai kalian habis-habisan gitu loh. Ya, baik secara materi, secara keluarga, secara apa, nanti adanya suatu berantakan di sini karena sudah banyak ya yang konsultasi hampir sama seperti kalian gitu loh, yang punya zodiak Libra, meskipun bukan zodiak Libra ya, banyak juga sih yang konsul gitu loh, sama energinya sama kalian, banyak tertembak gitu loh. Jadi ketika mungkin dia apa, sudah merasa habis, sudah kembali ke titik nol, baru adanya suatu pembukaan aura. Nah kalau bisa jangan sampai terlambat sobat, itu akan waktunya akan lama dan akan merugikan gitu loh. Saran saya harus di netral, harus dibuka aura, itu saja ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.